Edukasi hipertensi. Pemanfaatan obat tradisional sebagai penambah imunitas. Nah, mengapa obat tradisional? Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keragaman tanaman obat di dunia. Berbagai tanaman tersebut dapat digunakan sebagai obat tradisional karena diketahui memiliki kandungan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Contohnya seperti temulawak yang mengandung tumerol kurkuminoid. Untuk mengolah temulawak, kita pakai 10 gram bahan kering, direbus dalam 400 ml air atau 2 gelas air selama 15 menit, kemudian diminum 2 kali sehari. Untuk jambu biji memiliki kandungan vitamin C yang dapat menjaga tubuh dari berbagai penyakit infeksi. Cara mengolahnya ialah 1 buah jambu biji setengah masak, dibelah 4, lalu direbus dengan 1 liter air sampai mendidih, kemudian airnya diminum 2 kali sehari. Selanjutnya kunyit, yang memiliki kandungan yang sama dengan temulawak, yaitu kurkuminoid. Cara mengolahnya adalah sebanyak 25 gram kunyit segar dicuci bersih, lalu diparut, diperas, disaring, lalu hasil saringannya ditambahkan dengan 1 sendok makan madu, kemudian diminum 2 kali sehari. Keempat, ada meniran, yang telah teruji secara klinis mengandung filantin dan flavonoid yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk mengolah meniran, kita gunakan 15 gram meniran, kita rebus dalam 250 ml air, dan diminum 2 kali sehari. Selanjutnya ada temu mangga dan pegagan. Nah, keduanya sama-sama memiliki terpenoid yang dapat berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk mengolahnya, masing-masing bahan sebanyak 10 gram direbus dalam 400 ml atau 2 gelas air selama 15 menit, kemudian diminum 2 kali sehari. Nah, terdapat juga hal-hal yang harus diperhatikan ketika memanfaatkan tanaman obat. Yang pertama adalah reaksi alergi yang ditimbulkan. Yang kedua, takaran dan kombinasi yang tidak boleh berlebihan. Yang ketiga, perlunya konsultasi dengan dokter untuk penggunaan bersamaan dengan obat lainnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya pedoman gizi seimbang. Nah, 4 sehat, 5 tak lagi sempurna. Yuk sempurnakan dengan gizi seimbang. Sebelumnya, kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama konsep 4 sehat, 5 sempurna. Namun, konsep ini sudah tidak digunakan lagi karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Konsep ini juga tidak memperhitungkan seberapa banyak porsi yang harus dikonsumsi oleh setiap individunya. Jadi, maka itu konsep 4 sehat, 5 sempurna ini telah digantikan menjadi konsep gizi seimbang. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini ada tumpeng gizi. Tumpeng gizi itu apa? Tumpeng gizi adalah pedoman untuk makan sehari-hari. Tumpeng gizi ini memiliki 4 pilar. Keempat pilar ini saling berkaitan satu sama lain. Pilar pertama dikatakan bahwa makan makanan yang beragam. Artinya, kalian harus makan makanan beragam yang mengandung berbagai zat gizi seperti karbohidrat, vitamin, lemak, protein, dan juga mineral. Masing-masing tingkatan pada tumpeng ini memiliki kandungannya masing-masing, seperti makanan pokok, yaitu nasi, ubi, singkong, jagung, dan yang lainnya mengandung karbohidrat. Lalu selanjutnya ada sayur dan buah-buahan yang mengandung vitamin dan juga mineral. Lalu ada lauk pauk yang mengandung lemak, protein, dan juga mineral. Dan yang tak kalah pentingnya, di sini kalian juga harus membatasi konsumsi gula, garam, dan juga minyak, dan tidak lupa untuk selalu mengonsumsi minimal 8 gelas air per hari. Selanjutnya, pada pilar kedua dikatakan bahwa membiasakan perilaku hidup bersih. Mulai sekarang, kalian harus menerapkan pola hidup bersih agar dapat terhindar dari berbagai macam penyakit, infeksi. Terus yang ketiga, ada melakukan aktivitas fisik secara teratur. Di sini kalian boleh melakukan aktivitas olahraga apa saja yang kalian sukai dan melakukannya secara teratur minimal 30 menit sehari dan dilakukan minimal 5 kali dalam seminggu. Lalu pilar keempat yaitu pemantauan berat badan. Memantau berat badan ini sangat penting, minimal dilakukan 1 bulan sekali untuk memantau berat badan kalian agar tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai isi piringku. Isi piringku itu apa sih? Nah, isi piringku ini adalah pedoman untuk 1 kali makan. Jadi, untuk mendapatkan proporsi makan yang sesuai untuk 1 kali makan, piringku ini dibagi menjadi 2, yaitu selebihnya untuk karbohidrat dan juga lauk pauk, namun lebih banyak karbohidratnya, selebihnya lagi yaitu buah-buahan dan juga sayur-sayuran, namun harus tetap lebih banyak sayurannya. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan pakai sabun sebelum makan ya. Lalu di sini ada 10 pesan umum gizi seimbang. Yang pertama adalah
Syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Biasakan konsumsi sayur dan cukup, dan buah-buahan juga. Biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Biasakan mengonsumsi anekaragaman makanan pokok. Batasi konsumsi pangan asin, manis, dan juga berlemak. Biasakan sarapan. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Biasakan membaca label kemasan pangan. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir, lalu lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Seperti itu. Selanjutnya, daya rendah garam pada pasien hipertensi. Nah, jadi apa itu diet rendah garam? Jadi diet rendah garam ini diet yang dapat membantu menghilangkan penimbunan garam dalam jaringan tubuh dan membantu menurunkan tekanan darah apabila ada tekanan darah tinggi. Nah, diet rendah garam ini biasanya dianjurkan pada pasien dengan hipertensi atau pasien dengan tekanan darah tinggi. Kemudian ada beberapa manfaat dari diet rendah garam ini. Yang pertama, mengurangi tekanan darah, mengurangi tanda dan gejala tekanan darah tinggi, mencegah dampak tekanan darah tinggi, serta agar kita dapat mengonsumsi makanan yang lebih sehat. Selanjutnya, kita harus tahu sebenarnya berapa jumlah garam yang dianjurkan pada penderita hipertensi. Nah, menurut WHO, konsumsi garam yang dianjurkan per orang ialah 5 gram atau kurang dari 1 sendok teh per hari. Jika lebih dari itu, maka akan menimbulkan efek seperti peningkatan tekanan darah. Kemudian ada beberapa bahan makanan yang kita dapat jadikan sebagai pengganti garam. Yang pertama itu jahe. Nah, jahe ini mempunyai banyak kegunaan, bisa dijadikan obat, minuman, penghangat tubuh, sampai memperkuat rasa makanan. Yang kedua ada daun mint. Nah, rasa daun mint ini dapat menjadi pengganti garam, karena dia mempunyai rasa menyegarkan dan manis, hingga bisa menjadi alternatif perasa. Yang ketiga ada bawang putih. Nah, bawang putih ini memiliki kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan yang tinggi, dan dapat menjadikan rasa gurih pada makanan. Yang keempat ada merica. Merica ini sedikit pedas tapi dapat meningkatkan rasa pada makanan. Merica juga memiliki kandungan antiinflamasi dan antioksidan yang bisa melindungi tubuh dari radikal bebas. Kemudian ada kayu manis. Nah, kayu manis sendiri juga sering digunakan untuk membuat kue dan makanan, sehingga bisa menjadi alternatif untuk perasa. Nah, bahan makanan yang lain yang bisa digunakan yaitu kunyit. Nah, salah satu bumbu dapur ini hampir selalu ditambahkan di setiap hidangan karena cita rasanya yang khas. Kandungan antiinflamasi dan antibakterialnya juga dapat meningkatkan kesehatan. Kemudian, kenapa penting kita untuk melakukan diet rendah garam di masa pandemi ini? Jadi, beberapa penelitian di luar negeri seperti Italia dan Cina menunjukkan bahwa hipertensi merupakan salah satu penyakit penyerta yang dapat memperparah pasien dengan COVID. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah kejadian hipertensi di masa pandemi ini. Nah, salah satunya itu bisa dengan diet rendah garam. Terima kasih.